saya Andi Dwi Kurniawan dari Prodi Teknik Sipil ingin menyampaikan tugas perencanaan bisnis dengan Bapak Mutohar. Bisnis ruang lingkupnya di budidaya ayam broiler. Ayam sayur. Di negara kita itu kan harga broiler ini sangat naik turun. Oleh karena itu di situ ada namanya kemitraan. Jadi kemitraan dari pabrikan yang bekerja sama dengan peternak. Saya mengawalinya di tahun 2009 saya lulus kuliah, langsung masuk menjadi PPL, petugas penyuluh lapang, yaitu mewakili kantor, di mana kantor itu yang saya bekerja di SWK Surya Wijaya Kencana yang sekarang namanya DMC, jadi DMC Dinamika Megatangga Citra. 2009 saya mengawali karir dengan sebagai PPL. Alhamdulillah saat itu usaha broiler khususnya kemitraan untungnya luar biasa, fantastis, secara rapot juga bagus, sehingga saya bisa bertahan kurang lebih hampir 3 tahun sampai 2012. Karena di situ saya melihat peluang di usaha budidaya ayam broiler hasilnya menggiurkan, sehingga saya tertarik untuk saat itu membuka sendiri. Karena di broiler modalnya cukup luar biasa banyak ya, dan saya saat itu ada penawaran dari PT sejenis tapi yang lain, MMA Mitra Tama Mutiara Abadi. Di situ ownernya Pak Rudi Purwanto. Di situ saya ditawari sebagai kepala unit. Jadi berawal dari PPL, ditawari sebagai kepala unit untuk membuka cabang di Lamongan. Saat itu tepat 2012, saya deal-dealan untuk membuka cabang di Lamongan. Harapannya di situ dengan pengalaman saya 3 tahun di DMC, saya bisa mengembangkan. Cuma masalah itu muncul ketika tawaran di Lamongan harus saya jalankan dan harus meninggalkan keluarga. Ya, terutama dari istri saya yang dengan saya kerja di jauh dianggap itu pantangan. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak mengambil di Lamongan. Saya menemui Pak Rudi di Malang untuk mundur dengan alasan karena tidak diizini oleh keluarga, dan rencananya saya, karena saat itu ada penawaran juga di Madiun, saya mau ngambil di Madiun. Cuma begitu izin itu saya lakukan, saya menemui Pak Rudi untuk saya tidak ngambil di Lamongan, artinya saya tidak jadi ikut gabung di MMA. Pak Rudi malah marah besar, jadi dianggap plan keputusan kurang matang. Cuma bagi saya itu lebih bagus daripada nanti saya jalankan tetapi kurang maksimal, karena tadi pertimbangan lainnya di samping keluarga, pertimbangan yang kedua karena saya kurang menguasai medan di Lamongan juga. Jadi, setelah keluar dari MC tadi, saya buka babat, jadi yang mulai dari nol, mulai cari kantor, cari karyawan, setahap demi setahap saya lakukan. Cuma alhamdulillah ternyata usaha itu tidak sia-sia. Jadi dengan berdasarkan pengalaman saya di Kediri, beberapa bakul yang saya kenal juga saya tawari masuk ke Blitar dan bisa. Alhamdulillah 2012 namanya MTS yang kita Mitra Tama Tiara Sentosa. 2012 perdana untung, 2013 untung, 14 malah untung besar-besarnya. Di 2014 Pak Rudi juga membangun rumah potong ayam di Pasuruan Keraton, dan sekarang juga sudah jalan. Di MTS saya sebagai kepala unit selama 2012 sampai 2018 awal.
di situ juga merasakan ada ketimpangan profit dari pelaku teknis di lapang dengan owner. Makanya saya melihat untung besar saat itu hanya di atas kertas saja, karena larinya uang, profit dan sebagainya keluarnya sedikit banget, sedikit sekali. Karena pas saat itu ada proyek besar pembangunan RPA sekaligus pembangunan building di Margopuro, Probolinggo. Dari modal itu saya sebagai karyawan PPL kepala unit tepat di 2018 ada penawaran lagi yang sifatnya itu bukan sebagai karyawan, jadi langsung dari suppliernya pakan, langsung dari distributor. Kalau dulu itu yang penanggung jawab ke distributornya Pak Rudi, nah sekarang 2018 itu ada tawaran saya harus bertanggung jawab langsung ke distributor pakan DOC. Apakah saya berani? Juga pilihan saya ini sangat berat juga saat itu, melihat berat plus sangat menggiurkan. Artinya begitu nanti itu tak ambil, otomatis tanggung jawab kepemilikan hak mutlak ada di tangan saya. Dan 2018 karena rapotnya di broiler sangat lumayan, menggairahkan, banyak, fantastis, akhirnya tak ambil. Saya keluar dari Mitra Tama, saya mulai membangun satu unit yaitu BIS, Barokah Hati Sejahtera. Di BIS, alhamdulillah tahun pertama profit dan bisa saya rasakan. Akhirnya saya kembangkan di Madiun, terus setelah Madiun di Blitar. Jadi Blitar saya dulu berawalnya kepala unit dari PPL Kediri ke Blitar, terus kembali pulang kampung ke Kediri, pengembangan Madiun, ya 3 titik itu, Kediri, Madiun sama Blitar. Ya tentunya perjalanan di wira usaha itu tidak mulus ya. Tepat 2018 kita mendapatkan untung, 2019 sampai 2020 habis-habisan. Maksud habis-habisan nih, cobaan terberat di broiler semenjak saya terjun dari 2009. Yang paling berat 2020 karena pandemi juga, karena stok persaingan budidaya dengan integrator semakin banyak. Akhirnya saya melihat di situ ada peluang dan link saya dengan alumni MMA tadi 2014 bangun rumah potong ayam, dan saya keluar pun juga tidak dalam tanda kutip karyawan bermasalah, saya juga baik-baik saja. Akhirnya 2020 Januari, Februari saya melihat harga ayam hancur, muncul peluang untuk saya kirim hasil ayam saya, tidak hanya saya pasarkan ke lokal, tetapi tak kirim ke MMA tadi, Keraton Indonesia di Pasuruan. Sampai sekarang ya dari segi keberlangsungan lumayan, saya tidak hanya tergantung di lokal, begitu ada offer ayam saya tetap bisa keluar, dan sampai sekarang kerjasama itu juga berlanjut. Bahkan saya sering tiap hari belanja keluar. Sekarang akhirnya tidak hanya di budidaya, tetapi juga di pengiriman ayam hidup di dunia broiler namanya live bird, pengiriman LB. Jadi seumpama saya di ayam internal tidak ada stok yang harus dikeluarkan, saya belanja keluar. Contohnya kemarin kita belanja 16,5, kita diterima RPA 17,5, kita ambil restan sekitar 1.000, tapi timbang ulang. Setelah saya mengambil inisiatif untuk kirim ayam hidup, ternyata saya merasakan jauh lebih aman dibandingkan budidaya. Budidaya tentunya kita banyak faktor ya, faktor kesehatan A yang harganya tidak menentu. Ternyata di kiriman LB ini hitungan saya sampai hari ini ternyata lebih menenangkan. Kita hitungannya pasti per kilo, susu pun selama masih di tahap normal, hitungan hariannya itu masih masuk. Sampai sekarang rata-rata saya ngirim 2 rit per kilo 1.000, 2 rit itu 6 ton, asumsi rataan susu 2%, rata-rata untuk pendapatan yang income yang aman itu lumayan banget. Tiap hari jadi saya kirim, kecuali hari Minggu, karena hari Minggu libur. Kalau yang punya saya, itu yang saya kirim kan paling panenannya pun juga tidak terlalu banyak yang urgent. Tapi akhirnya dengan peluang seperti itu, hari ini saya malah beli di luar, di teman-temanku beli, terus tak kirim ke sana.
antisipasinya ini juga berlaku untuk keamanan seperti usaha saya. Begitu usaha ini nanti ayam trouble, pas ayam banjir, karena saya juga punya DO di keraton, akhirnya tetap bisa keluar ayamku walaupun ayam banjir. Di sisi lain nilai dari selisih 1.000 per kilo itu tadi juga lumayan. Begitu itu dijalankan. 2020 Januari saya memulai itu tepatnya di Maret ya. Maret karena saya berkecimpung di jual beli ayam hidup, akhirnya saya melirik ada peluang karkas. Ayam yang saya kirim ini pascanya mau dibuat apa toh? Saya tertariknya di situ. Secara hitung-hitungan, keraton itu kita asumsi kalau pengirim itu dapat Rp1.000 per kilo kotor, artinya dikurangi operasional, dikurangi susut. Kalau karkas, rataan per kilo bisa sampai 4.000 pendapatan, sudah bersih. Karena asumsinya karkas sih ayam hidup dikurangi leher, jeroan sama dikurangi kaki. Untuk biaya operasional pemotongannya pakai by product, gromoan namanya sudah bisa. Akhirnya bulan 3 saya join dengan teman saya di Ngadiluwe bangun RPA kecil-kecilan karena pembangunan itu didasari dengan ilmu sing kurang kuat ya, link kurang ada. Sebenarnya kalau pemotongan itu kan nggak butuhkan modal banyak, yang penting harusnya itu kan di market pemasaran. Nah di situ kita berani bangun karena kita digandeng sama teman Jombang yang dia menguasai di Bali. Memang asumsi saat itu sebelum pandemi harga di Jawa sama Bali selisih rata-rata minimal 4.000. Saat itu juga 2020 kita juga sempat di samping Madiun Kediri Blitar ingin buka di Bali. Sudah perencanaan 60%, tetapi tak batalkan karena di Bali itu performanya sulit banget, makanya harganya stabil. Nah, dengan asumsi kita tidak punya ayam di sana, tapi kita bisa membeli di Jawa, diproduksi, kita kirim ke sana, di atas kertas kan hemat sekali, efisien. Cuma sekali lagi itu hanya hitungan manusia. Secara hitungan masuk, tidak mungkin rugi, tetapi begitu dijalankan, di Bali itu mafia ayam segarnya banyak sekali. Sehingga bulan 5 apa 6 saya drop dengan pengiriman dan teman saya itu uang kita nyantol sampai kurang lebih 200 juta ya. Itu bukan uang pribadi kita enggak. Jadi uang dari supplier kita belanja beli uang di luar, beli ayam di luar juga kita tempo. Akhirnya begitu karkas kita mandek di Bali, tidak terbayar, mundur, tekanan baru kita rasakan. Jatuh tempo pembayaran karena tidak terbayar. Akhirnya sempat vakum di RPA Ngadiluwe itu kurang lebih 2 bulan ya, 2 bulan vakum. Karena kita menganggap kiriman itu menghasilkan tetapi terbatas, kita ingin melebihi dari target, ternyata ada sisi lain yang belum kita pahami. Nah, cuma begitu kita menganggap itu kan ujian ya, ujian itu kita lewati bareng-bareng sama teman saya, kita petani, dan alhamdulillah bulan 7 kita mulai operasi lagi. Jadi karena pelakunya sebenarnya ini uang karkas ini tidak mandek di bakul Balinya, tapi di mafianya, di distributornya. Akhirnya karena kita dengan terpaksa harus ke Bali, nyari orang ini, nyari orang itu, orangnya sudah lari. Akhirnya kita mengenal kayak Pak Udi Agung, Suijo, Pak Payan, itu sampai sekarang orang-orang bagus. Jadi pengepul memang benar-benar bukan mafia, orangnya punya gudang cold storage, daging segar disimpan di cold storage, dijual. Tepat bulan 8 kita shopping secara lari wis kenceng, lari udah kenceng. Cuma saat itu kita berandai-andai seandainya uang yang macet itu bisa menjadi modal, mungkin larinya juga semakin kenceng. Cuma sekali lagi kita ambil hikmah, ternyata dengan kehati-hatian, ketelitian dari tahapan ke tahapan, akhirnya kita mengenal pasar-pasar di Bali. Sampai hari ini pun RPA kita Ahmad Jaya di Ngadiluwe hampir tiap hari motong baret. Dulu yang kirim ke keraton, sekarang sudah bisa motong sendiri, hasilnya juga sudah dirasakan. Dulu rata-rata yang kita kirim per kilo bisa kurang lebih 600 bersih ya per kilo. Sekarang kita juga sudah bisa merasakan 400 per kilo. 4.000 per kilo, 4.000 per kilo sudah bersih.
Jadi tinggal menentukan, tinggal ngalikan, kita motong 2 hari, kita motong 2 red per hari, asumsi 6 ton tinggal dikalikan. Ya sampai hari ini budidaya dengan cobaan guncangan sebesar seperti kemarin kita tetap bisa eksis. Salah satu sumbangannya juga dari RPA itu. Karena budidaya ini tidak mungkin berhenti. Karena budidaya ini dalam kondisi punya tanggungan dengan pihak supplier, pihak pakan, dan juga harus muter. Makanya tidak mungkin berhenti untuk saat ini. Budidayanya yang penting muter, tapi kita melihat sisi-sisi yang bisa mengcover di budidaya. Dan sekarang pun kita memang bulan 7 tadi kan sempat vakum, bulan 7 sudah mulai jalan, akhirnya kita memulai bulan 9 itu sudah mulai kirim lagi. Jadi tujuannya kirim ini sebenarnya karena harga fluktuatifnya di Bali karena pandemi, basisnya itu pariwisata. Begitu kena pandemi, pasarnya juga lesu. Kalau kita hanya mengandalkan di Bali, begitu harganya selisih Jawa sama Bali tidak ada 1.000, kita tidak mungkin motong. Akhirnya RPA ini tidak kerja. Makanya bulan 9 kemarin kita memulai kirim ayam hidup ke RPA. Di samping itu nanti ada proyeksi ada selisih harga antara Jawa Bali, kita manfaatkan RPA-nya. Jadi jalan dua-duanya. Jadi untuk PT yang sekarang tak pegang di budidaya, itu kan namanya PT USB, Unggas Sejahtera Bersama. Jadi itu konsinyasi saya dan teman saya orang Lamongan sharing profit dengan pemilik saham utamanya orang Jogja, Pak Gusulis. Itu untuk budidaya di Unggas Sejahtera Bersama. Saya 30%, orang Jogja 70%. Itu berlaku juga di kerugiannya. Nek untung betul, nek rugi ya betul. Jadi namanya owner ya juga harus menyiapkan juga nilai tawar, otomatis jaminan ke pabrik-pabrik juga harus kita tanamkan. Cuma untuk yang di trading pengirimannya itu murni punya saya 100%, karena saya di situ mengakuisisi takeover punyanya orang Ngadiluwe. Tak take over, otomatis keuntungan milik saya sendiri. Cuma yang di RPA-nya di situ sistem bagi hasilnya 50-50. RPA yang kirim ke Bali. Jadi memang ini bukan di dalam perusahaan, ada perusahaan ya. Jadi memang divisinya itu terpisah. Jadi pertama divisi budidaya, saya selaku owner, pemilik saham 30% di budidayanya. Jadi melihara ayam mulai dari kecil sampai panen dijual ke bakul. Sebatas itu toh. Di kiriman LB trading ini saya berdiri sendiri. Saya tidak hanya mengandalkan di punyanya saya WSP, jadi saya juga belanja keluar. Terus di divisi pemotongan ayam ini saya join dengan teman saya 50-50, 50-50, kerugian 50, keuntungan juga 50 bersih. Jadi operasi telah dikurangi operasional. Jadi yang mulanya dari budidaya menggiurkan, kita terjun dan merasakan begitu ada cobaan atau ada peluang yang seirama, itu yang kita ambil. Karena belum tentu begitu saya tidak ngambil di trading, di pemotongan, saya tidak yakin sampai saat ini budidaya ini bisa eksis. Karena 2020 cobaan di orang budidaya broiler luar biasa. Mungkin kalau teman-teman adik-adik melihat di website keluhan peternak-peternak broiler, itu banyak banget yang belum dikar. Saya mengambil sisi positifnya di situ. Akhirnya usaha trading saya bisa cover di budidaya. Kalau saya disuruh memilih dengan kondisi budidaya seperti ini, mending budidaya tak close. Saya ngembangkan di trading dan produksi karkas. Cuma karena keterkaitan persentase di saham saya 30%, dan dalam kondisi sampai saat ini budidaya itu minus. Jadi tidak bisa saya tiba-tiba tak close, aku lari tak tutup, bukan seperti itu. Saya harus melunasi tanggungan, harus membersihkan jaminan saya di pabrik-pabrik. Itu yang sampai saat ini terpikirkan. Makanya yang penting saya mikir di budidayanya tetap bisa berputar, otomatis omsetnya jalan, otomatis kan nanti saya juga beli pakannya jalan, otomatis ada pembayaran pakan. Sampai kapan yo kita lihat, yang penting jalan gitu toh. Cuma untuk di budidaya sampai saat ini untuk hasil yang diharapkan ya tidak ada. Kita tiap bulan hitungnya minus berapa. Makanya kita mengembangkan mana yang bisa kita ekspansi, mana yang bisa kita anggap itu sebagai peluang yang seirama, yaitu yang kita ambil. Di antaranya di tradingnya sama di pengolahan karkas.
usaha budidaya ayam broiler. Karena saya berawalnya dari budidaya broiler, salah satunya kurang perhatian dari pemerintah. Jadi di tahun 98 pas zaman Pak Harto itu kan memang gencar-gencarnya perusahaan yang terintegrasi atau integrator itu membangun farm besar-besaran. Saat itu jelas Pak Harto menegaskan usaha budidaya ini mutlak harus dimiliki oleh peternak rakyat. Perusahaan integrator itu hanya berproduksi di anak ayam atau kita menyampaikan namanya DOC. Tetapi lambat laun aturan itu tergerus terregulasi 2004 karena flu burung yang akhirnya mengeluarkan peraturan integrator boleh melakukan budidaya. Dan dari awal itu meletusnya di 2020 karena regulasi itu juga akhirnya peternak broiler tidak tercover, tidak dilindungi oleh kebijakan pemerintah, dan kita dianggap sebagai pesaing dari integrator. Karena bersaing, ya jelas mati-matian, karena namanya integrasi kan mulai dari hulu hilir sudah teratur ya. Kalau di budidaya kan cuma melihara toh. Akhirnya 2020 banyak perusahaan-perusahaan mandiri yang tutup. Seperti itu. Ya kita menyarankan regulasi integrator untuk berbudidaya kita tidak masalah. Cuma yang penting ada pengaturan antara supply dan demand. Pengaturan DOC netes harus benar-benar diawasi sehingga tidak bisa sampai di pasar-pasar basah, pasar becek itu ayam sampai harga 6.000. Otomatis dengan HPP 15.000, harga LB ini 6.000, ruginya juga luar biasa. Karena sekali lagi stok yang tidak terkontrol, yang dianggap liar, berapapun bisa keluar, nanti ujung-ujungnya akan menjadi hukum rimba juga. Mana yang kuat, mana yang dia bisa bertahan, seperti itu. Untuk di trading hampir tidak ada, Mas. Jadi di trading itu menurut saya usaha paling mudah. Yang penting nasibnya api. Namanya bawa ayam dari Kediri dibawa Keraton, per kilonya untung 1.000. Nanti dibuat beli solar, sewa truk, sekian, ya selisihnya ya untungnya kita. Cuma yang namanya trading di jalan, begitu satu kendaraan itu ada kecelakaan, ya terasa banget. Itu pun saya juga pernah alami di Trenggalek. Terguling, ayamnya mati separuh, rugi 17 juta juga pernah. Ya tiap usaha pasti ada liku-liku. Cuma sampai hari ini saya melihat trading usaha minim resiko dibandingkan budidaya, dibandingkan pengolahan karkas, aman. Cuma pendapatannya itu juga terbatas. Hambatan lain untuk di karkas, terus terang pemrosesan karkas itu membutuhkan modal yang luar biasa. Ini yang jadi kendala saya. Karena basic kita dulu bangun pengolahan itu hanya di ayam segar. Jadi disembeli, ayam dimasukkan thermoking, dikirim ke Bali. Artinya ada pesanan kita baru motong. Logikanya namanya pengolahan karkas, kita motong tidak harus berdasarkan pesanan. Jadi kita motong tiap hari, kita simpan di cold storage melalui blasting. Jadi sewaktu-waktu kita butuhkan tinggal ngambil. Ini yang hambatan di pengolahannya. Kita belum memiliki cold storage, gudang penyimpanan sama ABF blasting itu kita belum punya. Cuma rencana ada nanti suatu saat dalam kondisi tertentu kita harus ada pengadaan, karena yang modalnya pun juga luar biasa. Di Kediri yang punya ABF sama cold storage sampai hari ini hanya satu, di Pari punyanya Pak Munik. Jadi baratnya Front ke selatan timur jalan. Karena kalau sudah ada ABF, ada cold storage, itu menjadi pemotongan yang sempurna. Jadi memotongnya ini bisa kapan saja, bisa dalam kondisi baik ayam mahal, ayam murah, atau ayam murah kita memotong sebanyak-banyaknya, dibekukan, nanti pas naik kita jual. Karena kita rencananya juga suatu saat akan melirik seperti itu juga. Tapi yang penting budidaya harus jalan, trading jalan, pengolahan karkas juga harus jalan. Karena usaha 3 divisi ini juga sangat berkesinambungan. Jadi persentase ilmu dengan ilmu kuliah, ilmu pendidikan, dengan aplikasi di lapang pasca kuliah itu
kita menilai tidak ada persentase, karena mau tidak mau pendidikan itu akan kita rasakan dan bisa kita implementasikan saat kita berjalan. Ya harusnya 100%. Cuma yang namanya pendidikan itu kan formal. Benar kan? Pendidikan kan ilmu, formalitas. Kalau saya menyimpulkan antara pendidikan dengan organisasi, walaupun semuanya imbang ya, artinya dua-duanya sangat berperan juga ya pada aplikasi setelah pasca kuliah, setelah kita bekerja, setelah kita menghadapi masyarakat di sekitar. Saya lebih menonjolkan itu persentase jauh lebih besar saat teman-teman mengikuti organisasi maupun organisasi di kegiatan kampus, luar kampus. Karena saya melihat organisasi itu malah menjadi pendidikan yang nyata, walaupun orang-orang menilainya informal ya. Situ teman-teman bisa interaksi dengan satu sama lain, bisa mengakomodir, bisa menggerakkan untuk mencapai tujuan bersama. Dengan persentase, kalau saya melihat dua-duanya harus jalan. Tidak bisa teman-teman meninggalkan organisasi, fokus kuliah saja tanpa mengenal reaksi lingkungan sekitar. Kalaupun teman-teman tidak memahami ilmu, teman-teman hanya berpangku tangan dan sosialisnya tinggi, itu pun ya juga sama dengan hanya tong kosong. Cuma sekali lagi sampai hari ini persentase pendidikan di dunia nyata berapa persen saya tidak bisa menilai. Ya harus 100%, karena aplikasi setelah kerja itu tidak hanya bisa dihitung 1-2 tahun. Saya bekerja 11 tahun pun saya masih selalu menerapkan secara kontinu. Mungkin yang tidak saya terapkan di tahun kemarin, saya terapkan tahun ini secara berkelanjutan. Karena kita gerak di lapang, kita ngomong dengan masyarakat, kalau tidak didasari ilmu ya juga kurang kuat juga argumennya. Jadi di persentase ini bukan berarti teman-teman harus fokus di pasca kuliah nanti kita harus seperti apa. Kalau hari ini teman-teman mengerjakan investment, mengerjakan kuliah, mengambil ilmu, ya kerjakanlah pekerjaan itu sebaik-baiknya saat itu. Dene nanti paskanya seperti apa, teman-teman akan menjalaninya sendiri. Karena seperti Ponding Founder kan ngomong, Pak Karno, ilmu itu bukan untukmu sendiri, untuk anak cucumu, untuk masyarakat Indonesia, untuk bangsa Indonesia. Maka dari itu kerjakan pekerjaan saat itu sebaik-baiknya. Wawancara dari saya dengan Bapak Mutohar selaku pebisnis ayam broiler untuk mata kuliah perencanaan bisnis. Sekian dan mohon maaf jika ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.